Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ikhwan fatidin, adik-adik ingkang kula tresnani, monggo sesarengan ngujahaken rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wonten kalenggahan dalu punika kula panjenengan sami sasampunipun salat maghrib berjamaah saged nglajengaken thalabul ilmi kados padatan saben-saben Selasa malam Rebo. Mugi-mugi thalabul ilmi kula panjenengan estu manfaati dumateng pribadi kula lan panjenengan sadaya, nuwuhaken wawasan masalah Islam, saged ningkataken iman lan saged nuwuhaken setunggal amal soleh ingkang linangkung saya umur bertambah ananging amalan-amalan kula lan iman kula panjenengan saya nggih tambah. Kanthi napa? Linambaran thalabul ilmi. Amargi pun jelas saestu pilih nek thalabul ilmi mereka minangka wajib. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Golek ilmu iku wajib mungguhe saben wong Islam lanang lan wong Islam wadon. Dados wonten mriki jam rahimakumullah, alhamdulillah kula panjenengan nuhoni saking pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengan sedaya saged nggih menika kanthi thalabul ilmi. Nomor kalihipun sholawat ugi salam mugi tansah katuraken dumateng uswah pamungkas anbiya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumampir dumateng keluarganipun, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in lan sedaya pendherekipun insyaallah kalebet kula panjenengan sami. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, wonten dalu punika nggih kula ngangkat tema dalam satu buku sami nggih menika menjadi mukmin tangguh, tapi temanipun nggih menika syariat Allah yang agung. Dados kula mendhet pembanding jam rahimakumullah, semakin maju masyarakat tatanan kehidupan tiang-tiang ingkang piyambakipun menika tinebih kalian syariatipun Allah menika piyambakipun badhe manggihi merangguli gesang ingkang boten tenang, boten tentrem, kehidupan ingkang di luar kemanusiaan, kehidupan ingkang estunipun kaya-kaya niku nggih pun mapan mantep, ananging estunipun niku namung kehidupan ingkang gersang. Contoh teng masyarakat negara-negara maju kados wonten Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Korsel, Korea Selatan menika masyarakatipun niku luar biasa jam rahimakumullah kemajuanipun. Ananging tiang-tiang ingkang tinebih saking syariatipun Allah piyambakipun menika gesang niku namung berfoya-foya ning mboten wonten ancas tujuan ingkang jelas. Ngantos-ngantos negara-negara maju ingkang kula aturaken kala wau jam rahimakumullah hari-hari ini bingung mikir perkara warga negaranipun ingkang masing-masing masa-masa pernikahan remaja menika.
Kathah sing masyarakat mudanipun menika sing do wegah nikah. Kan bingung jamremakumullah. Orang Jepang ditanya kenapa nggak mau nikah. Orang Belanda, tiang Jerman, Inggris, Perancis, setelah ditanya kados ngoten niku, jawabannya pun hampir sama. Satu, dia takut tentang kehidupan nanti kalau punya anak dan istri. Karena hidup hari ini itu semakin kompleks dan semakin mahal. Yang kedua, mereka berpikiran kalau kita punya anak dan istri, nanti malah menjadikan kerepotan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mending kita ini sendiri, mikir sendiri. Jadi sifat egoisipun itu ketinggal jamremakumullah. Yang penting kita lebih tenang, lebih bebas menurut pemikiran mereka jamremakumullah. Nah, mergi di negara-negara maju mereka persaingan hidup memang ketat saestu. Kados teng Jepang, Korea Selatan niku mereka anak-anak yang sekolah, anak-anak yang kuliah ngejar prestasi setinggi-tingginya. Jika dia nggak bisa mencapai, malah kadang-kadang menjadi jalan ini ku napa bunuh diri. Padahal kalau menurut syariat Islam bunuh diri ini sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mila kanthi mekaten jamremakumullah. Konsepipun benten saya itu kalian Islam. Mereka tidak berani sing jenenganipun nikah. Gara-gara takut tentang masa depan. Takut kalau punya anak istri itu nanti ngerepotke. Tetapi dalam konsep Islam boten. Malah Rasulullah SAW wonten hadis Bukhari menika jelas sangat ya ma'syaras syabab man istata aminkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghudzu lil basari wa asanul farji wa man lam yastati bisawmi fa innahu wijaun. Hei para pemuda, jika kamu siap untuk menikah maka nikahlah, karena sesungguhnya dengan pernikahan itu bisa menjaga farjimu, kemaluanmu, dan bisa menjaga pandanganmu dari sesuatu yang tidak halal. Jika kamu belum mampu, bisaumi, berpuasalah. Fa innahu wijaun, karena dengan berpuasa itu sebagai tameng dari hal-hal yang Masya Allah membahayakan. Dados jamremakumullah. Bismillah. Islam melarang yang namanya riba, tapi memberi jalan keluar dengan perdagangan. Islam melarang yang namanya perzinaan, memberi jalan keluar dengan pernikahan. Ini konsep Islam jamremakumullah. Mila syariat Islam itu agung sangat. Rasulullah SAW malah menyeru, para pemuda, jika kamu sudah mampu menikah, nikahlah. Kan dengan menikah itu bisa menjaga farjimu, kemaluanmu, menjaga matamu dari hal-hal yang diharamkan. Seperti itu jamaah rahimakumullah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, idza tazawwajal abdu faqad istamsakan fitnas fiddin nisfat fiddin. Barang siapa yang dia itu menikah, maka dia itu sudah mendapatkan separuh agamanya. Maka yang separuh takwalah kepada Allah. Idza tazawwajal abdu faqad istamsaka nifatin falyattaqillaha finisfisani, maka yang separuhnya takwalah kepada Allah. Artinya apa jamremakumullah? Konsep Islam
Ini kalau saya lihat nggih, wonten satu sisi masalah pernikahan mawon itu berbeda dengan mereka. Mereka takut tentang masa depan, tentang rezeki. Tetapi Rasulullah SAW salah takun hakun Allah aunuhum al mujahidu fi sabilillah wal maktabu ruduli adha wan nakihul yuridul afafa. Ada 3 golongan, ada 3 orang jamarahimakumullah yang Allah berhak untuk menolongnya. 1, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang ketiga, seseorang yang menikah untuk menjaga kehormatannya. Luar biasa jamarahimakumullah. Karena Islam jelas, Allah melarang la taqrabuz zina innahu kana fasyatan sa'a sabila. Jadi jamaah ya Allah, jangan dekat-dekati yang namanya perzinaan. Karena zina itu adalah perbuatan yang fasya dan perbuatan yang berdosa. Tetapi jamarahimakumullah, apa jawaban mereka? Anak-anak muda yang ada di Jepang, Korea Selatan, bukankah engkau punya hawa nafsu? Iya. Dan terus bagaimana untuk menyalurkannya? Bosannya gampang Pak Endeng, ayo jajan. Orang mikir ngone anak gitu jajan. Semua seks apelnya itu terlampiaskan. Padahal dalam syariat Islam nek iku jenenge zina. Zina aja beriman. Tapi 2 minggu yang lalu jenengan perso wonten berita wonten Grogol anak SMP perempuan umur 14 tahun tahu-tahu melahirkan anak. Pirang mboten Pak, Bu? Melahirkan anak Pak. Di rumah sendirian piyambakipun kodongan cokatan. Wah wis mbah piye carane. Terus niku diblebet kali gombal dibuang teng sampah. Lah anak ini yang baru melahirkan niku mengeluarkan darah terus. Ibunya mengetahui, loh, "Ndok ki ngopo iki?" Dia bilang, katanya apa? Dia itu menstruasi yang tidak normal, pendarahan terus. Langsung sama ibunya dibawa ke rumah sakit, langsung ke dokter obsgin, yaitu kandungan. Begitu kepada dokter kandungan, dilihat, nah, dokter kan, loh, Bu, putri ibu itu baru aja melahirkan. Kaget Pak, Bu. Dokternya nesu, dinesoni, Pak dokter itu jangan main-main. Anak saya itu anak yang baik. Berangkat sekolah kami antar, pulang sekolah kami jemput. Bagaimana dia bisa melakukan seperti itu? Mari Bu ke ruang khusus dengan putri ibu. Langsung diomongi hasil dari semuanya ternyata ada, yaitu kulit ari yang masih ada di dalam kandungan ini harus dioperasi, diambil, kalau enggak nanti bisa menjadikan kanker. Ibu sekarang jujur mbaknya baru melahirkan kan. Akhirnya dia berhadapan dengan dokter ini, akhirnya dia mengakui kok iya. Ibu pun sok Pak. Cobi Pak. Nek kados ngeten iki pripun? Misalkan ibu-ibu ingkang teng wingging. Selama ini dia melihat anaknya baik-baik saja, mangkat sekolah diterke, mulai sekolah dijemput, lah kok iyo iso meteng. Ibu-ibu sok jamarahimakumullah. Ini maka jenengan jangan heran kalau di negara maju yang saya sebutkan tadi itu kehidupannya seperti itu sampai leven dah bebas Pak, nggak ada norma, semuanya itu bebas. Inilah sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang sebenarnya apa, psikisnya itu berpenyakit. Betul jamarahimakumullah, psikisnya sudah rusak jamarahimakumullah.
Mila wonten mriki kanggenipun kula panjenengan sami jam rahimakumullah. Konsep mereka yang ada di Jepang, di Jerman, Perancis, Belanda takut tentang masa depan. Padahal Islam mengajarkan tidak usah khawatir. Kamu nek nikah, kamu bisa menjaga kehormatanmu. Kalau kamu menikah, kamu mendapatkan separuh dari agamamu. Yang separuh takwalah kepada Allah. Paribasan jamare makumullah. Kita punya uang, kalau hanya untuk jajan sendiri, ya mungkin itu saja. Tapi kalau kita punya istri, punya anak, uang kita serahkan, dimasak sama istri, dimakan pada keluarganya, Masya Allah jemaah. Ini nilai sedekah keluarga yang luar biasa. Di sini jam rahimakumullah. Yang namanya hawa nafsu jam rahimakumullah. Berapa banyak kasus orang-orang itu yang hancur karena 3 tahta. Harta, tahta, wanita. Dan itu sudah menjadi rahasia umum jam rahimakumullah. Sudah menjadi rahasia umum. Berapa banyak kasus tiang-tiang jane yo garwane wis cantik jelita, ya wis elok ngoten niku. Tapi itulah setan. Nek nonton suket tangga niku luwih ijo tinimbang sukete dhewe. Iblis, pimpinan dari setan itu jam rahimakumullah. Nek mung anak buahnya laporan, saya sudah menjadikan seorang itu dia ahli mendem, peminum kecil Pak. Kalau dia melaporkan orang itu sudah ahli judi, habis rusak uangnya, belum apa-apa. Ada laporan orang itu sekarang sudah berzina begini-begini, belum ada apa-apanya. Meskipun itu termasuk dosa besar. Yang nyopet, yang mencuri, yang ngerampok, yang bunuh. Tapi iblis itu paling seneng jam rahimakumullah. Kalau dalam keluarga itu bisa congkrah, terus akhirnya bisa cerai. Kalau cerai biasanya terjadi broken home. Kasihan anak-anak Pak. Jadi yang namanya iblis itu target bagaimana keluarga itu bisa rusak. Dia itu paling benci kalau ada keluarga itu sing nek basa kita sakinah mawaddah warahmah. Dia itu benci jam rahimakumullah. Karena apa? Karena yang diingini para iblis itu gimana keluarga itu cekcok. Akhirnya disharmoni, terjadi napa kekacauan keluarga, anak yang tidak percaya pada bapak atau dengan ibunya, orang tua yang tidak percaya pada anaknya, akhirnya congkrah. Ini jam rahimakumullah yang disenangi para setan dan iblis. Baru diacungi jempol kalau dia sudah bisa menjadikan dalam sebuah keluarga itu terjadi perceraian. Mila hati-hati jam rahimakumullah. Godaan setan iblis itu seperti itu. Kadang-kadang kita ini urusan keluarga, maka janganlah lihat istri-istri kita itu harus sempurna. Kalau ada kelemahan, kekurangan istri-istri kita, yakinlah di antara sekian masih banyak yang kebaikannya. Lihatlah. Begitu juga seorang istri. Jangan melihat suami serba kekurangan nih pun, tapi lihatlah bagaimana kebaikan yang lainnya. Ini Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu. Dadas kados kalau wau niki jam rahimakumullah, bayangkan tengrogol anak SMP sudah bisa melakukan seperti itu sampai melahirkan. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Jam rahimakumullah, godaan hari ini itu luar biasa. Wis toh, kalau kan sering matur, banyak para juru dakwah nggih matur. Gara-gara HP ini anak-anak kita itu kalau bebas Pak,
Tetangga saya itu sampai kamar anaknya itu Pak, niku mboten diparingi kunci, mboten diparingi grendel. Maksud jenengan. Karena dia takut karena berita-berita nek putra niku wis mlebu nek kamar banjur metu-metu di grendel ku ketoke sinau. Padahal kadang-kadang dia mau akses yang macem-macem. Sing film blue, film porno. Wah, masalah ngoten niku. Bisa saja judi online gitu. Tapi sengaja saya punya tetangga niku jamane makumo ora diparingi kunci kalau grendel. Lah ngopo Pak jenengan ngono? Lah kula khawatir Pak, anak kula. Dadi nek anak kula mantuk sekolah ngoten niku nek jero terus kula dodok terus kula buka. Jika anak kula niku paribasan arep nyekel ngene-ngene iki wedi. Engko gek sewaktu-waktu bapak ibu terus masuk. Karena kalau diberi itu biasanya anak itu lebih tenang, grendel. Didodok-dodok meneng wae. Engko nek wis metu lah ngopo? Lah lagi tidur awane enak udan-udan. Masuk akal to Pak nggih? Ya padahal ora turu. Amung nonton film Blue. Masya Allah, jamarimakumullah. Beberapa minggu yang lalu, kula ngikuti parenting Pak. Pengisi ini pun seorang dosen, dan dia seorang psikolog, dan beliaunya juga membuka ruang konsultasi. Ternyata pemaparan tentang gadget dan HP Pak, kula seakan-akan mboten percaya Pak. Aduan dari masyarakat jamarimakumullah macamipun luar biasa. Contoh misalkan ada anak-anak SMP, anak-anak sing pokoknya sing medeni niku SMP SMA ngeten iki. Anak SMP niku pacaran podo senengi. Kalau dulu namanya cinta monyet, ya toh nggih. Bla 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 seperti itu, nek ngundang wis koyo ya oh mama, papa. Ma, sudah makan belum? Lah papa gimana? Aku sudah makan kok barusan saja. Belum. Wah ya oh pokoknya. Ini yang disampaikan ini Bu dosen itu pada akhirnya apa? Satu saat karena saking sudah jatuh cintanya, yang laki-laki itu minta, "Mbok kalau kamu itu jatuh cinta padaku sungguhan, mbok tolong kamu itu foto cuman pakai biaya dan CD." Diberi jamarimakumullah. Meningkat lagi sampai tanpa satu lembar dan pun diwenehi. Masya Allah. Kula ngantos ngeten niki. Bu, itu beneran enggak? Ya Allah, Pak. Ini saya apa harus hapus-hapus? Ini adalah orang-orang yang masuk ke ruang kami untuk konsultasi keluarga. Kula ini mau jalambekan, ya Allah, ya Rob. Banyak sekali Pak. Kalau Bapak Ibu seandainya saya punya waktu lebih luas, saya sampaikan kejadian-kejadian hanya karena HP dan gadget. Mungkin Bapak Ibu tidak akan percaya. Kalau sampai anak-anak kita umur-umur seperti itu sudah sejauh seperti itu. Yang paling gila jamarimakumullah. Anak-anak yang pacaran ini ternyata dengan foto itu akhirnya apa? Dek nenek iku punya anu lagi, wong jenenge wong lanang tok lengku, anggur bathuk meleng-meleng nggonku kan ngoten to nggih. Kita anak anu. Lah iki akhirnya terus cemburu. Kamu gimana ngene. Dene nesu. Kowe ora usah macem-macem. Engko fotomu sing kuwi tak share lho. Piye? Dah diam jamane aku. Bahkan akhirnya anak itu sampai menangis menjerit bingung, dia minta pisah. Tapi dia nek kamu minta pisah foto makan sayuran. Dia itu diperas dimintai uang Pak. Perempuan ini sampai ibunya itu bingung, anak saya itu kok gak seperti biasanya ya.
Padahal dia itu periang, sekolah itu dengan semangat optimis. Kok hari-hari ini kok hanya cenderungnya itu diam, dengan wajah kosong, ada masalah apa? Ditanya bapak ibunya nggak ngaku. Akhirnya orang tuanya ini maju ke psikiater ini. Dia maju tanya itu. Ternyata setelah ditawanya macam-macam ketemu masalahnya. Oh ini masalahnya. Seperti itu jamaah rahimakumullah. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau Ali bin Abi Thalib didiklah anakmu karena mereka akan hidup yang berbeda dengan zamanmu. Betul jamaah rahimakumullah. Zaman kula jenengan alitan yang sewu ngono-ngono kuwi iki babar blas. Wong sing jenenge biskop mawon, sing biskop ning umum nggih, khusus 17 tahun ke atas. Tasih kemutan nggih Pak Bu nggih. TVRI, TV niku enggak mungkin wono film sing kaya ngono. Tapi hari ini dengan ini golek film model apa wonten. Coba jamaah rahimakumullah. Eranya sudah berbeda. Zamannya sudah berbeda. Satu sisi jamaah rahimakumullah hari ini yang remen ngaji niku namung bapak ibu, anak-anak jarang ngaji. Laras napa mboten? Mboten namung teng mriki mawon, Pak. Kalau isi teng pundi-pundi niki rata-rata nggih bapak ibu. Anak-anak SMP, SMA, kula iki nek teng masjid niku ana anak-anak SMP, SMA, nggih. Niku saged do sami dugi ngoten nderek pengajian, bombong manah kula. Mas alhamdulillah. Didampingi ibuke dijak. Tapi hari ini kebanyakan mereka itu tidak mau hadir untuk tholabul ilmi. Padahal satu sisi urusan luar dengan dasarnya yaitu apa? Keadaan dunia luar, dunia dalam, keadaan apapun akses itu hanya hitungan detik sudah bisa diambil. Mila wonten mriki jamaah rahimakumullah. Wangsul wonten ngelawau Islam itu telah memberikan jalan keluar. Inilah lebih baik kamu tidak usah khawatir tentang masalah rezekimu. Karena apa jamaah rahimakumullah? Kalau aturaken salah sakun hakun alallah aunuhum. 3 golongan yang akan ditolong oleh Allah. 1, orang yang berjihad di jalan Allah. 2, seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya. 3, orang yang menikah yang ingin menjaga kehormatannya. Contoh mawon nggih nyuwun sewu Bapak Ibu kados jenengan piyambak kados kula. Rumiyin nalikanipun nganten anyar isih ngontrak. Nek kula ngontrak terus bar niku jarak beberapa tahun alhamdulillah ora ketang piye iso tuku sepeda motor. Sebab niki kangge akses kendaraan wiri. Bar niku iso tuku lemah. Bar tuku lemah alhamdulillah 14 tahun nggih waktu yang lama nggih. Saged damel griya. Kan ngeten. Griya teng ngajeng alhamdulillah jendela pintu ketoke ya wis rapi. Ning sing jendela pinggir-pinggir samping tutupi triplek. Sebabe urung iso tuku jendela. Yo amane mawon celeng-celeng. Ana dhuwit sithik kumpulke, sithik dikumpulke. Kan ngoten to nggih. Nduk dhuwit terus tuku jendela, tuku gene. Alhamdulillah. Gene yo sakniki omahe wis kerampungan sedaya. Sing mone mung pit motor siji. Putra-putrane anak-anak kula saged kula tumbaske pit motor dhewe. Terus kangge keluarga nggih alhamdulillah. Saniki nek dienggo wirawiri ya ana roda 4. Artinya apa? Dulu saat kita menikah dia mung kaya ngono kuwi, tapi setelah menikah Allah memberi keberkahan. Seandainya saya enggak menikah belum tentu Pak saged ngoten niku. Leren apa mboten?
Tapi nek dengan menikah kan enak. Lah seumpami mboten nikah, Pak. Kulo gadah kanca teng Jogja. Anake mung jajan mawon. Lah jajan yo duwe entek akeh. Tapi kalau menikah, Bu, iku ana dhek 100 ya dienggo masak, sama. Ibu niku pinter. Lah dhek 100 iki isih luwe, wis dimasak ngene-ngene ya nek sisa 50, sisa 20 disimpen, nggo tuku piring, disimpen-simpen, tuku peralatan akhirnya lho, Bu. Ya duit luwean blonjo, Mak. Tak nggo tuku iki. Ternyata kebutuhan keluarga, rak, ting piring, mangkok, sendok, kebak. Leren apa mboten? Nggih ngaten niku. Ini dengan menikah jam rahmatullah. Tapi kalau orang nggak mau menikah, ya mbakipun ya ora ndek apa-apa. Anake mau ngawake dhewe. Itu satu. Kedua, orang-orang seperti di negara-negara maju tidak pernah berpikir bagaimana ke depan di saat dia itu sudah tua. Hari ini mungkin dia masih ada orang tuanya. Begitu nanti kalau orang tuanya sudah meninggal satu demi satu, mungkin masih ada keluarga kakak atau adik. Kalau semua keluarga misalkan sudah pisah semua, ada yang sudah nikah, ada yang belum nikah sendiri, dia saat tua akan sendirian. Bingung, Mbak. Ini loh konsep yang membingungkan. Tapi syariat Islam Masya Allah luar biasa. Mila Pak ting Jerman niku, ting London niku diodo-odo. Pemuda-pemuda yang mau menikah. Nanti di saat melahirkan bersalinnya gratis. Bayi itu akan diberikan kebutuhan oleh negara. Disekolahkan dari TK sampai sarjana. Masya Allah, Pak. Gratis, Pak. Ben apa? Pemudane do gelem nikah. Lah iku nek Indonesia kon ngono ya seneng tenan lho ta. Sing bojo siji duwe loro iki terusan. Apa meneh imbal-imbale sing nikah loro digawe omah sing kedua. Nikah kedua gawe omah. Kira-kira pripun Pak niku, Pak? Sing isih kuat, anak sing wis tuwa ki ngopo siji wae rantek kan ngoten Pak nggih. Siji wae rantek ngoten niku. Jamaah rahimakumullah. Ternyata syariat Islam itu luar biasa, Pak. Dari masalah yang namanya pernikahan, ini Islam itu luar biasa. Tidak ada yang namanya takut, malah memberi semangat tentang turunan Rasulullah begini-begini, malah aku bangga kalau besok di padang mahsyar dari kiamat umatku itu banyak. Sing duwe anak akeh ngoten itu monggo, terserah. Sing duwe konsep kepingin ini monggo. Tapi artinya Islam itu sudah memberi jalan keluar. Masya Allah, jamrimakumullah. Seperti di negara-negara maju kalau mau jamrimakumullah, Masya Allah. Keadaan ini pun pas. Contoh misalkan, kalau saya ambilkan, jenengan nak tasih midanget rumiyin Daniel Carnegie. Daniel Carnegie ini Masya Allah Pak, seorang motivator kelas internasional Pak. Dia sering diambil di sebuah perusahaan, di bank-bank, di lembaga-lembaga yang dia itu bisa memberikan motivasi, ngecas lah gampangannya. Supaya bangkit semangatnya, menjadi orang yang jujur, semangat, amanah. Itu Daniel Carnegie. Misalkan sebuah perusahaan yang mau hancur, bagaimana manajemennya, itu langsung nek cara mriki ini kados zaman rumiyin Mario Teguh. Tasih kemutan Pak Mario Teguh. Gitu nggih? Oh, Mario Teguh kados ngoten niku. Jenengan pirsa mboten kenapa Mario Teguh kok sekarang harus tidak tampil? Ini ada urusan keluarga jamaah. Iku hebat Mario Teguh kula ngene. Akhirnya dia tidak mau tampil. Tetapi jamrahimahullah kembali seperti Daniel Carnegie kaya lau. Orang yang seperti itu ternyata dia itu tidak tahan bantingan secara pribadi. Dia kena penyakit yang tidak sembuh-sembuh Pak. Akhirnya Daniel Carnegie itu bunuh diri. Malih pilih Barbara. Pilih Barbara ini orang Inggris yang dia itu ahli parenting Pak. Terus kados kula aturaken kalau wau seorang dosen, dia seorang psikolog, tapi dia juga ahli parenting. Ahli parenting itu seminar bayar jamrahimahkumullah. Piye ya dadi wong tua sing apik. Ngoten niku gampangane tembung ngoten niku. Seminar parenting itu seminar yang membahas bagaimana menjadi orang tua yang bagus.
terhadap anak kita bagaimana, itu diolah semuanya. Itu pilih barbar aja rahimakumullah. Tentang keluarganya, bagaimana untuk hak kewajiban pada anak dan istri, bagaimana menjadikan kejujuran amanan. Ternyata aja rahimakumullah, pilih barbara juga sama. Di tengah perjalanan dia kena godaan. Singkat cerita, apa? Terjadi percekcokan, akhirnya keluarganya itu congkerah, disharmonis. Sehingga pilih barbara itu dia malu, nggak bisa untuk keluarga sendiri, terus dia tenggelam, tidak mau menjadi seorang motivator. Masya Allah, jamaah rahimakumullah. Philip Kalbeb, ini seorang yang motivator, bagaimana menjadi orang yang trust, yang jujur, yang penuh amanah, menjadi orang yang mempunyai dedikasi yang tinggi, menjadi orang yang punya konsistensi yang luar biasa, menjadi kapabilitas yang luar biasa. Ini ternyata jamaah rahimakumullah, diundang kemana-mana, ternyata Philip Kalbeb itu sakit kanker, Pak, tidak kunjung sembuh-sembuh. Akhirnya dia itu apa? Nyemplung laut, bunuh diri. Ini Pak, sedang konsep Islam, Masya Allah, yang namanya bunuh diri itu termasuk dosa yang besar, yang Allah itu tidak boleh, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang menjadikan orang-orang berpikir dua kali, Pak. Tapi konsep mereka utang akeh bingung bunuh diri. Di Jepang kan ngaten, Pak. Gara-gara duwe pacar tinggal nikah, mutung, frustasi, bunuh diri. Nyalek, utange akeh, ora dadi, munggah ning dhuwur, sutet, nyemplung bunuh diri. Teng pundi nika? Teng Jawa Timur nika. Dadah jamaah rahimakumullah. Inilah konsep Islam itu, kalau kita mengkaji nyinaoni ngoten niku Masya Allah jamaah rahimakumullah. Maka berbahagialah jamaah rahimakumullah kalau kita ini selalu menjaga ketakwaan kita, keimanan kita. Karena Allah akan bersama hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Jenengan nek mbika wonten Quran surat An-Nahl nggih 182 nika, innallaha ma'alladzina hum muttaqun walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang bertakwa dan hamba-hambanya yang berbuat baik. Mila jamaah rahimakumullah, monggo Pak, kita membangun keluarga-keluarga kita, membangun masyarakat RT kita, masyarakat RW kita, desa kita, gimana yang selalu mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita itu mendapatkan keberkahan. Dengan catatan harus memenuhi syarat. Yang akan ditolong oleh Allah itu kalau ada amanu wat taqau. Kados wonten Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqul la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fakhana bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka akan diturunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kebanyakan manusia itu mendustakan ayat-ayat Allah. Milo, yang kejadian-kejadian roh-roh banjir bandang berat karena hutan tidak ada penghijauan. Ngertos-ngertos winginane hujan deres, banjir lumpur sampai masuk kampung. Rio ini ngantos ketinggian samenten Pak, isine lumpur. Nah isi banyu mawon mung kotor Pak nggih. Ngresiki sedelok dikosok. Lah sakniki nah lumpur. Ya Allah ya Rob. Niki jamaah rahimakumullah. Maka benar kalau Allah menyampaikan seperti wonten Ar-Rum 41, Dzaharul fasadu wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak
kerusakan dari langit dan bumi karena ulah tangan manusia itu sendiri. Buatan Allah, Pak. Karena ulah tangan manusianya sendiri. Yang menjadikan apa? Yang menjadikan keberkahan itu dicabut oleh Allah. Karena apa? Karena kemaksiatan, kezaliman yang dilakukan hamba-hamba Allah. Allah menyuruh supaya kita ini beriman dan bertakwa. Kalau iman dan bertakwa, maka Allah itu akan bersama orang-orang itu. Bahkan wonten Quran surat At-Thalaq ayat 23, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberi jalan keluar dari kesulitan hidup dan akan memberikan rezeki dari arah pintu yang tidak terduga-duga. Janji Allah kathah sangat jamrimakumullah. Ananging kathah kawulanipun mereka ingkang nglirwakaken. Bahkan Indonesia niki Masya Allah jamrimakumullah, jane kekayaannya juga luar biasa. Ning amargi segolongan manusia yang dia ingin mencari kekayaan yang luar biasa, akhiripun apa jamarimakumullah? Akhiripun kekayaan itu tidak bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia. Mugi-mugi mawon nanti ke depan kita mendapatkan pemimpin-pemimpin itu yang betul-betul menegakkan syariat Islam. Kalau inginane pikantuk ser-seran nika wali kota pundi ngoten teng Sumatera ngoten Masya Allah. Yang luar biasa niku napa jamrimakumullah. Yang dia itu meminta seluruh pegawai di jajarannya setiap waktu mau sholat setengah jam meskipun rapat penting harus dihentikan. Siap-siaplah untuk sholat berjamaah. Wah, ngeri Pak. Sehingga ada karyawan-karyawan yang dia itu memusuhi. Akhirnya dia bilang, dokter saya pembahasan masalah pentingnya sholat berjamaah dan keberkahannya. Terus dia sampaikan seperti itu. Selama jenengan kalau nggak cocok dengan saya silahkan pindah, ambil ke daerah yang lebih bebas. Tapi selama ini di wilayah kami, maka saya terapkan bagi karyawan-karyawati yang beragama Islam, mari kita berikan diri kepada Allah, karena jalan inilah yang Allah akan memberikan naungan, yaitu apa? Keberkahan dari langit dan bumi. Luar biasa Pak. Sosok-sosok wali kota, gubernur, munggah esuk ben presi, ben iso ngoten ngono ndahne aja marimakumullah. Luar biasa. Mugi-mugi mawon nanti generasi yang akan datang, mereka yang para hafid Quran yang dia sudah disiapkan dengan ilmu umumnya agamanya, entah kita nggak tahu 10-20 tahun lagi muncul pemimpin bangsa jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi para menteri, jadi presiden, orang-orang yang berkarakter seperti ini. Allahumma amin. Sehingga menjadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu yang betul-betul keberkahan dari langit dan bumi. Ini saja yang bisa sampaikan. Mugi manfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.